wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Wafa Khairinisa di sini siap berbagi tentang fakta-fakta dunia pendidikan kepada kalian semua. Tentunya dalam podcast Queen of Education. Queen of Education adalah podcast di mana semua hal tentang fakta-fakta dunia pendidikan dibahas. Dan di episode kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendidikan di Finlandia yang merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Kalian tahu gak sih di mana letak Finlandia itu? Finlandia itu merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara dan salah satu anggota Uni Eropa. Negara Finlandia itu memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, tetapi ada pada urutan ketiga ya, karena pada urutan pertama itu ada Cina, urutan kedua ada Hong Kong, dan urutan ketiga itu ada Finlandia. Sistem pendidikan yang baik ini menjadikannya sebagai salah satu pilar kesejahteraan hidup masyarakat di Finlandia. Di Finlandia itu ada sistem yang menariknya itu di sana itu pembiayaan sekolahnya itu gratis dari mulai praskul sampai perguruan tinggi. Jadi dari mulai PAUD jadi kayak dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu gratis di sana. Sistem tidak adanya pembiayaan tersebut menjadikan sistem pendidikan Finlandia ini berbeda ya dari negara lain, karena kalau di negara lain itu kalau ingin menempuh pendidikan atau bersekolah itu harus berbayar seperti itu. Kalau di Finlandia ini bahkan tidak ada pekerjaan rumah atau PR, dan di sekolah itu tidak ada ujian seperti itu. Karena pemerintahan di sana itu ingin menjadikan sekolah-sekolah itu fokus pada keinginan muridnya dan menganggap mereka sebagai rekan diskusi yang setara. Jadi mereka bisa mengeluarkan pendapat-pendapat mereka dan mereka bisa lebih bahagia dan menghargai potensi dari diri sendiri-sendiri. Sangat berbeda ya tentunya dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, karena kalau di Indonesia itu biasanya gurunya yang lebih banyak mendominasi. Kalau di Finlandia itu guru dan murid sama-sama boleh mengeluarkan pendapat dan berdiskusi. Jadi muridnya juga akan lebih percaya diri dengan pendapat-pendapatnya dan akan mengeluarkan pendapatnya tersebut, menjadikan murid memiliki percaya diri seperti itu. Lalu selanjutnya itu untuk penilaian kompetensi siswa itu ada kriterianya itu dari individu dan juga penilaian yang dilakukan oleh guru mereka sendiri-sendiri. Jadi tentunya dengan diawasi oleh kementerian daerah setempat ya. Lalu kenapa sih Finlandia itu bisa dikatakan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Karena fokus pemerintah itu menerapkan sistem pendidikannya itu dengan menjadikan sekolah sebagai sarana ruang yang aman dan setara bagi anak-anak yang belajar dari lingkungannya. Jadi lingkungan itu juga penting ya bagi proses pembelajaran anak-anak. Dan yang kedua itu untuk menciptakan kesetaraan sosial dan kebahagiaan bagi anak-anak dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka akan mudah untuk menerima pembelajaran yang
disampaikan oleh guru-guru. Dan yang ketiga itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang fun, yang bahagia, yaitu sehingga anak-anak bisa mencintai pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh guru-guru seperti tadi itu. Nah, kepedulian Finlandia itu pada pendidikan dimulai sejak tahun 1860 ya. Jadi pada masa itu Finlandia masih menjadi bagian dari kerajaan Rusia. Finlandia pada masa itu memiliki kesadaran bahwa membangun pendidikan itu sama dengan membangun peradaban masa depan untuk negara mereka. Sejak tahun 1980-an mereka itu di sekolah-sekolah Finlandia itu sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti makan gratis, dan ada juga akses kesehatan, terutama ya kesehatan mental. Nah, melalui konseling psikologi itu untuk membantu para siswa di sana memahami kebutuhannya dan juga keinginannya. Pada tahun 2021 kemarin, berdasarkan education rankings by country yang dikeluarkan oleh World Population Review itu, Finlandia itu menempati posisi ketiga sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, jadi posisi pertama itu ditempati oleh Cina dan yang kedua itu oleh Hong Kong. Nah, di Finlandia itu siswa itu diberikan kehidupan yang seimbang juga antara waktu belajarnya dan waktu luangnya. Jadi kita bisa memantau dari kegiatan ekstrakurikuler mereka juga, tidak hanya dari saat proses pembelajarannya saja. Jadi ada beberapa kelebihan dalam sistem pendidikan Finlandia. Ada 6 poin. Yang pertama itu ada guru sebagai pekerjaan paling bergengsi. Di Finlandia itu profesi guru itu sebagai salah satu profesi paling bergengsi ya. Di sana itu bahkan pendapatan guru itu 2 kali lebih besar daripada pendapatan guru di Amerika. Nah, guru di sana itu dari jenjang SD sampai guru pada jenjang SMA itu mereka itu harus sudah memiliki tesis yang dipublikasikan dan sudah bergelar master ya, yang sudah disubsidi oleh pemerintah di sana. Bahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang intensif itu, pemerintah memastikan adanya cukup guru dalam pembelajaran. Nah, bahkan bisa dipastikan bahwa 12 anak itu setidaknya ada 1 guru dalam 12 anak itu. Hal ini menjadikan itu rasio terbesar ya daripada negara-negara lain. Dan dengan demikian itu guru juga dapat memberikan perhatian yang lebih kepada setiap anaknya, tidak hanya mengajar di depan kelas saja, jadi bisa diperhatikan secara lebih gitu untuk setiap individu siswa tersebut. Nah, jika pendidikan di Indonesia ingin semaju seperti Finlandia juga bisa guru itu diberikan dukungan seperti itu, tapi tidak hanya dukungan biaya saja, tapi bisa juga dukungan moral dari pemerintah atau dari sekolahnya, dan juga dukungan orang tua murid itu menjadi dukungan yang sangat penting bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang luar biasa untuk murid-muridnya nanti. Dan yang kedua itu, di Finlandia itu tidak adanya ujian
nasional. Di Finlandia itu pemerintah itu sangat meyakini bahwa guru itu mengetahui potensi anak dan mengerti bagaimana cara terbaik untuk penilaian terbaik bagi mereka, sehingga tidak diperlukan adanya ujian nasional saat akan menaiki jenjang pendidikan ya. Lalu yang ketiga itu ada belajar selama 45 menit dan istirahat selama 15 menit. Di Finlandia itu guru-gurunya meyakini bahwa dengan siswa melakukan pembelajaran selama 45 menit, mereka pun harus ada istirahat selama 15 menit itu, karena istirahat ini tuh menjadikan fokus siswa nanti akan kembali muncul saat pembelajaran. Kan kalau belajar terlalu lama itu tidak akan kondusif ya, karena fokus juga akan terpecah dan sudah tidak fokus lagi terhadap pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu yang keempat itu ada sekolah itu hanya 5 jam sehari. Nah, bagi siswa SD di Finlandia itu, mereka itu hanya mengadakan pembelajaran 5 jam dalam sehari. Sedangkan untuk SMP atau SMA itu, mereka itu sudah memiliki sistem untuk belajarnya itu seperti kuliah. Jadi nanti saat di awal semester mereka akan diberi pilihan untuk pembelajaran yang akan mereka ambil nanti. Jadinya mereka tidak hanya mengikuti apa yang sudah dipilih oleh guru saja, tapi mereka juga akan lebih mengerti. Nanti mereka akan pelajari apa gitu, dan mereka akan membuat proyek-proyek mereka sendiri. Lalu yang kelima itu tidak adanya sistem ranking ya. Jadi di Finlandia itu pemerintah itu memiliki harapan bahwa semua siswa itu sama menjadi pintar tanpa terkecuali. Karena kalau adanya sistem ranking itu, menurut mereka itu akan menjadikan adanya siswa pintar dan siswa bodoh. Nah, hal tersebut juga akan mengganggu siswa yang merasa dirinya bodoh tersebut, karena semua siswa itu sama ya. Jadi Finlandia itu termasuk sebagai negara dengan kesenjangan pendidikan yang kecil di dunia, itu paling terkecil karena tidak ada sistem ranking itu. Lalu yang keenam itu ada sekolah di sana itu dimulai sejak usia 7 tahun. Mungkin jika dibandingkan dengan negara-negara lain, usia 7 tahun itu cenderung telat ya. Tapi justru karena itu siswa di sana pun memiliki kesiapan yang lebih matang untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Pada anak usia dini itu di Finlandia lebih diutamakan bersosialisasi dalam bermain. Jadi mereka itu menemukan jawaban sendiri dan lebih berimajinasi gitu. Nah, nantinya hal tersebut akan menjadikan mereka menemukan cara-cara mereka sendiri dalam belajar. Jadi mereka tidak terpaksa untuk belajar gitu. Hal tersebut itu seperti permainan interaktif itu bahkan ada sampai jenjang SMA ya. Dalam tes internasional PISA pun pelajar umur 15 tahun di Finlandia itu bisa mengalahkan pelajar lain di dunia
gitu. Nah, hal tersebut membuktikan efektivitas dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Bagaimana dengan topik yang kita bahas tadi tentang sistem pendidikan terbaik, yaitu sistem pendidikan di Finlandia ya, yang masuk 3 besar sistem pendidikan terbaik di dunia itu. Menarik kan? Pastinya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Dadah.